Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin seorang gitaris fenomenal asal Jepang yang turut memperkuat band X Japan yang bernama Hideto Matsumoto. Kenapa Hide begitu fenomenal? Walaupun bukan termasuk pendiri dari band ini, Hideto merupakan karakter unik yang ikut memperkuat fondasi X Japan. Tapi sayangnya, di tahun 98, Hide ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Banyak yang mempercayai kalau Hide mengakhiri hidupnya. Sementara Yoshiki, sahabatnya di X Japan, punya teori lain tentang kematian Hide. Apa yang terjadi? Apakah teori yang mengatakan kalau Hide mengakhiri hidupnya adalah benar? Atau teori Yoshiki yang lebih masuk akal? Nah, sebelum kita ngambil kesimpulan, ada baiknya kita telusuri bagaimana kehidupan Hide sebelum dan sesudah memasuki industri musik. Yuk, kita mulai videonya. Hideto Matsumoto lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1964 di Rumah Sakit Saint Joseph, Midorigoka, Yokosuka, Prefektur Kanagawa, Jepang. Dia adalah anak sulung dari dua bersaudara dan memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Hiroshi Matsumoto yang lahir pada tahun 1968. Oke, kenapa saya mention nama adiknya? Karena Hiroshi lah yang nantinya akan menjadi manajer dan asisten pribadi Hide. Oke, lanjut. Sebagai anak laki-laki, Hideto tumbuh dengan pribadi yang pemalu dan pendiam. Dia memiliki masalah dengan berat badan yang memuncak saat berada di bangku SMA. Dan karena hal ini, dia sering menjadi sasaran ejekan teman-teman di kelasnya. Dan bulian ini membuat Hide mempunyai kepribadian yang tertutup. Dan di sisi lain, hal ini juga memotivasi dirinya untuk mencari pelarian dari kenyataan. Di samping itu, orang tua Hide juga berusaha keras untuk menjadikan putranya berpendidikan dan berwawasan luas. Bahkan saat Hide masih menginjak sekolah dasar, orang tuanya mengirimkannya ke Amerika selama sebulan. Hide sendiri tumbuh di lingkungan yang mungkin cukup berwarna untuk anak seusianya. Orang tuanya mempunyai sebuah bar di Yokosuka yang bisa disimpulkan dari kecil Hide sudah terbiasa melihat atau bahkan bergaul dengan berbagai macam karakter manusia. Lingkungan ini secara tidak langsung menjadikannya pribadi yang peduli, ramah, dan terbuka pada perbedaan. Cuman ini analisa pribadi ya. Kebetulan saya nggak nemu cerita lebih dalam tentang keluarga Hide selain yang saya sebutin tadi. Oke. Walaupun di masa kecilnya dia dikenal sebagai anak yang pemalu, sedikit banyak pengalaman di bar orang tuanya memberinya pemahaman unik tentang berbagai macam karakter orang. Dan sangat mungkin Hide bisa melihat sisi lain dari kehidupan yang membuat dirinya tumbuh menjadi sosok yang empatik dan tidak mudah menghakimi. Dan mungkin latar belakang inilah yang kelak membentuk karakternya yang supel dan mudah bergaul. Saat menjadi bintang, Hide tetap menjadi sosok yang hangat dan bisa menjalin hubungan tulus dengan para penggemarnya, terlepas dari latar belakang mereka. Sekali lagi ini mungkin ya, soalnya nggak banyak sumber yang membahas masa kecil Hide. Atau mungkin saya nggak nemu. Kalau teman-teman punya informasinya, silahkan cantumin di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Perkenalan Hide dengan musik terjadi pada saat Hide berumur 15 tahun. Boleh dibilang, dengan lingkungan teman-temannya yang nggak begitu ramah, Hide akhirnya menemukan pelarian dari dunianya yang kejam. Dia menemukan sebuah album legendaris yang berjudul Alive dari band rock asal Amerika, Kiss, yang dipinjamnya dari temannya. Musik yang energik dan gaya yang nyentrik dari album ini membuka mata Hide pada sebuah dunia baru yang penuh dengan kebebasan. Terinspirasi oleh Kiss, Hide pun mulai mendengarkan band-band lain seperti AC/DC, T-Rex, dan David Bowie yang semakin memperkuat kecintaannya pada musik rock. Melihat semangat dan gairah perubahan pada cucunya, sang nenek gak tinggal diam. Nenek Hide punya peran yang sangat krusial pada kehidupan awal bermusik Hide. Neneknya lah yang membelikan Hide gitar listrik pertamanya. Dan gitar ini bukan gitar listrik ala kadarnya. Sang nenek menghadiahkan Hide sebuah Gibson Les Paul Deluxe Edition. Sebuah gitar yang akhirnya bukan hanya sekedar alat musik bagi Hide, tapi juga sebuah kunci yang akan membuka pintu baginya untuk menemukan jati dirinya. Singkatnya, gitar ini pun menjadi bagian tak terpisahkan dari Hide. Dia membawanya kemanapun dia pergi. Saking seringnya, teman-teman sekolahnya bahkan menjulukinya Gibson. Dan dari sinilah perjalanan seorang anak pemalu yang mencari suara di tengah kebisingan dunia dimulai. Pada tanggal 11 Maret tahun 1980, Hide lulus dari sekolah pertama Tokiwa. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Zushi Kaisei di Zushi, Kanagawa. Di sana dia bergabung dengan klub musik tiup sekolah yang dikenal sebagai brass band. Aktivitas ini menjadi fondasi awal di mana dia mulai mendalami dan mencintai musik secara lebih serius, jauh sebelum Hide menjadi ikon rock yang kita kenal sekarang.
Tapi keberadaan Hide di brass band gak bertahan lama, karena brass band tidak mengakomodir keinginan Hide untuk bermain trompet, dan dia pun memutuskan untuk mundur dari band tersebut dan memilih fokus memperdalam ilmu gitarnya. Singkatnya, pada tahun 1981, tekadnya membuahkan hasil dengan membentuk band pertamanya yang bergenre heavy metal, Saber Tiger, sebuah band yang dengan cepat mencuri perhatian di kancah musik lokal. Singkatnya, setahun setelah didirikan, mereka pun mulai rutin tampil di berbagai live house di Yokosuka. Di antaranya sebuah tempat bernama Rock City yang menjadi saksi awal perjalanan Hide menapaki panggung. Di masa-masa ini, Hide tidak hanya dikenal karena permainan gitarnya yang energik, tapi juga karena gaya panggungnya yang nyentrik, hasil dari kecintaannya pada fashion dan make up. Namun, di balik semangat bermusik yang membara, Hide juga memiliki minat lain. Pada bulan April tahun 83, Hide memutuskan untuk mendaftar di Sekolah Tata Rias dan Mode Hollywood Beauty Salon yang saat itu berlokasi di Tokyo. Keputusan ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Selain kecintaannya terhadap mode dan visual dalam hal ini make up, Hide merasa frustasi dengan ketidakstabilan di Saber Tiger yang sering gonta-ganti personil. Boleh dibilang Hide menjadikan sekolah tata riasnya sebagai rencana cadangan kalau karir musiknya tidak berjalan mulus. Dan hal ini bukan hanya sekedar pelarian. Setelah lulus dari sekolah tata riasnya di tahun 84, Hide juga sempat mengikuti tes yang diselenggarakan secara nasional dan sukses meraih sertifikat ahli kecantikan. Pada bulan Juli tahun 85, Saber Tiger mengeluarkan album pertama mereka yang terdiri dari 2 lagu, Double Cross dan Gold Digger. Dan pada bulan Novembernya, band ini juga ikut menyumbangkan lagu Vampire dalam album Heavy Metal Force Part 3, yang juga berisi lagu-lagu dari band X dan Jewel, yang juga mengarah ke perkenalan Hide dengan gitaris Jewel yang bernama Kiyoshi, yang juga bergabung dengan band Hide di proyek album solonya. Di satu sisi, Saber Tiger yang sudah cukup dikenal sempat berganti nama menjadi Saber Tiger pada tahun 1986. Langkah ini diambil karena ada band lain dari Sapporo yang juga menggunakan nama yang sama. Dengan nama baru ini, mereka seakan kembali mempunyai semangat baru. Penampilan pertama mereka di bawah nama Saber Tiger adalah di album kompilasi yang berjudul Devil Must Be Driven Out with Devil, dengan 2 buah single yang berjudul Dead Angel dan Emergency Express. Mereka pun juga sempat terus melanjutkan perjuangan, terus tampil di bar-bar dan klub malam, di antara lain Meguro Rokumeikan, Omiya Freaks, dan Meguro Live Station. Namun, perjuangan itu harus berakhir. Sampai pada tanggal 28 Januari 1987, Hide akhirnya merasa lelah dengan masalah internal yang tak kunjung usai, terutama karena sering terjadinya pergantian personil, dan puncaknya adalah pada saat sang vokalis Kyo dan sang drummer Tetsu pindah ke band lain, yaitu The Ranger. Karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, Hide akhirnya memutuskan untuk mengakhiri band tersebut dan meninggalkan semua mimpinya untuk sementara. Selama 3 bulan berikutnya, Hide fokus bekerja di salon sebagai seorang penata rias, profesi yang sudah ditekuninya sejak mendapatkan lisensinya pada tahun 84. Di masa-masa inilah dia hampir sepenuhnya memutuskan untuk meninggalkan impiannya berkarir di dunia musik, merasa bahwa jalannya sudah berakhir. Dan di saat-saat ini jugalah sebuah telepon dari seseorang yang bernama Yoshiki akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pada awal tahun 1987, setelah memutuskan untuk membubarkan Saber Tiger, Hide benar-benar berada di persimpangan jalan. Merasa lelah dengan dinamika band yang tidak stabil, dia mengambil langkah drastis, meninggalkan musik dan fokus bekerja sebagai penata rias. Kurang lebih selama 3 bulan, dia menjalani hidupnya jauh dari panggung dan distorsi gitar, nyaris sepenuhnya memutuskan untuk pensiun dari dunia musik. Namun, takdir berkata lain. Setelah sempat sama-sama berpartisipasi dalam kompilasi Heavy Metal Force 3, Yoshiki juga pernah menonton penampilan Saber Tiger di salah satu live house dan cukup terkesima dengan penampilan, karisma, dan gaya panggung Hide yang unik. Singkatnya, Hide akhirnya setuju untuk bertemu dan mencoba. Sementara itu, di satu sisi, sepertinya Hide juga melihat sebuah kesempatan terakhirnya untuk kembali bermusik. Oke, ini sedikit ada inkonsistensi. Cerita tentang bergabungnya Hide dengan X Japan punya beberapa versi. Di beberapa sumber yang membahas X Japan, saya menemukan kalau Yoshiki lah yang dengan gencar mendekati Hide setelah tahu Saber Tiger bubar. Tapi saya juga menemukan sebuah situs yang mencuplik wawancara Yoshiki di sebuah majalah Thailand yang mengatakan bahwa Hide lah yang menelpon Yoshiki pada saat Saber Tiger bubar.
dan memutuskan buat berhenti bermain musik. Jadi setelah waktu itu mereka sempat ketemu, sepertinya hubungan Hide dan Yoshiki mulai dekat. Terus waktu Hide nelfon Yoshiki dan bilang kalau dia mau berhenti bermain musik, Yoshiki malah bilang, baguslah kalau lo nggak main musik lagi, gitu kira-kira. Terus beberapa hari setelahnya Hide nelfon lagi dan minta izin buat nonton latihan X Japan yang waktu itu masih bernama X. Dan setelah latihan beres, justru Hide lah yang menawarkan diri untuk bergabung dengan X Japan pada waktu itu. Atau mungkin teman-teman yang punya sumber yang lebih valid, silahkan cantumin di kolom komentar. Oke, lanjut. Dan pada akhirnya, Hide memutuskan untuk bergabung dengan X. Ini bukan hanya sekedar bergabung dengan sebuah band, melainkan sebuah keputusan berani yang mengakhiri masa pensiunnya yang singkat. Dan mulai dari sinilah sebuah legenda kembali lahir, dan perjalanan menuju puncak pun dimulai. Bersama X Japan, Hide dengan cepat membuktikan diri sebagai sosok yang tak tergantikan. Dia menjadi arsitek visual band ini dan salah satu pionir gerakan visual kei. Perannya tidak hanya sebagai gitaris, tetapi juga sebagai komposer lagu-lagu ikonik seperti Celebration, Joker, dan Scars. Hide adalah showman sejati. Energinya yang meledak-ledak di panggung dan karismanya yang hangat membuatnya dicintai oleh jutaan penggemar. Di sisi lain, Yoshiki yang dikenal meledak-ledak dan Hide yang tenang membuat hubungan mereka jauh lebih dari sekedar rekan band. Di dalam X, Yoshiki adalah sosok yang perfeksionis, keras kepala, dan emosional. Dia bisa tiba-tiba menghancurkan drumnya jika merasa frustasi atau tidak puas. Dan disinilah peran Hide masuk. Dia menjadi penyeimbang dengan sifatnya yang tenang, cerdas, dan penuh humor. Hide sering menjadi penengah ketika ketegangan memuncak. Dia adalah jembatan yang menyatukan Yoshiki dengan anggota band lainnya. Di luar panggung, mereka adalah dua sahabat yang layaknya seperti saudara. Mereka sering menghabiskan malam untuk minum bersama, berbagi cerita, dan terkadang berdebat dengan sengit. Seperti yang pernah diceritakan Yoshiki, kami minum bersama dan kadang berkelahi, katanya. Tapi keesokan harinya, Hide akan datang dengan wajah lugu dan meminta maaf, seolah pertengkaran itu tidak pernah terjadi. Jadi, Hide dan Yoshiki adalah perpaduan dua kepribadian yang berbeda, namun saling melengkapi. Persahabatan mereka adalah pondasi kuat yang tidak hanya membangun X Japan menjadi legenda, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang begitu dalam. Bersama X Japan, Hide menghasilkan banyak karya ikonik dan mengukir namanya di dunia musik. Dia berkontribusi dalam album-album legendaris seperti Blue Blood yang dirilis di tahun 89, Jealousy yang dirilis tahun 91, dan Dahlia yang dirilis di tahun 96. Selain permainan gitarnya yang khas, Hide juga merupakan penulis lagu yang produktif. Dia menciptakan beberapa lagu paling populer di X Japan, termasuk Scars, Drain, Joker, Love Replica, Miss Cass, dan Celebration. Karya-karyanya selalu memiliki sentuhan unik dan eksperimental yang membedakannya dari lagu-lagu Yoshiki yang dikenal dengan nuansa epik. Hide tidak hanya berperan sebagai musisi, tetapi juga sebagai visioner yang turut membentuk visual kei menjadi sebuah gerakan seni. Peran Hide di Ecstasy Records sangat vital. Selain sebagai A&R utama, dia dan Yoshiki juga menjadi otak di balik label visual kei terbesar pada masanya. Hide bisa dibilang dalang di balik layar untuk banyak karya Yoshiki, baik dalam hal visual maupun penulisan lagu untuk X Japan. Hide adalah sosok yang secara aktif mengembangkan label dan skena visual kei yang terus tumbuh. Singkatnya, setelah perilisan album Art of Life, para anggota X Japan memutuskan buat mengambil jeda dan memulai proyek solo. Di periode ini, para anggota band meninggalkan sebagian besar estetika visual kei mereka, kecuali Hide. Hide juga memiliki selera musik yang unik. Dia lebih menyukai hard rock dan heavy metal daripada lagu-lagu balada. Semangat eksperimental ini semakin terlihat dalam karir solonya yang sangat sukses dari tahun 93 hingga tahun 98. Hide menjelajahi berbagai genre musik tanpa batas, mulai dari jazz, electronic music, pop, heavy metal, dan bahkan gothic industrial. Dimulai dari lagu yang disebut sebagai cyber rock yang berjudul Frozen Bug, Hide terus mengeksplor gaya bermusiknya dengan memulai proyek solo dengan nama Hide Your Face atau Hide Your Face. Ini gimana? Oke, lanjut. Yang berhasil mencapai posisi ke-9 di tangga lagu Oricon. Gaya musik album ini sangat berbeda dari lagu-lagu speed metal dan balada X Japan, lebih mengarah ke alternatif rock. Dan setelah proyek ini dilanjutkan dengan tour Hide Our Psy Community, di mana Hide juga merekrut band pengiring yang nantinya akan menjadi
proyek utamanya, yaitu Hide with Sprit Beaver atau Hide with Sprit Beaver. Dan Hide juga membintangi sebuah film seni yang berjudul Safe at Hold. Pada tahun 1996, Hide memulai produksi yang pertama di label rekamannya sendiri yang bernama Lemonade. Sebelum mendirikan labelnya sendiri, Hide sering memperkenalkan band-band yang dia sukai kepada Yoshiki, yang kemudian merekrut mereka ke Ecstasy Records. Hal yang sama juga dilakukannya pada Zekiel, Lunacy, dan Glay, termasuk sebuah band yang bernama Oblivion Dust, yang juga mengakui dukungan Hide di awal karir mereka, hingga mereka mendapatkan kontrak rekaman. Album solo kedua Hide berjudul Science dirilis pada tanggal 2 September tahun 96 yang juga memuncaki tanggal lagu Oricon. Album ini disusul dengan tur Science A Go Go. Di tahun ini Hide juga membentuk Zilch, proyek ambisiusnya untuk menembus pasar Amerika dan internasional, sebuah band dengan perpaduan industrial rock dan alternatif metal. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Hide membuktikan bahwa di balik citra visualnya yang mencolok, dia juga seorang musisi jenius yang selalu berani bereksperimen, teman yang baik dan juga peduli dengan seni dan nasib sesama musisi. Tapi sayangnya, perjalanan yang penuh semangat dan inovasi ini harus berakhir tragis di puncak karirnya. Pada tanggal 1 Mei tahun 1998, Hide dan anggota band Sprit Beaver menghabiskan hari untuk merekam acara televisi, lalu dilanjutkan dengan minum-minum bersama. Sekitar jam 6.30 pagi keesokan harinya, adik laki-lakinya mengantarnya pulang ke apartemennya di distrik Minami Azabu, Tokyo. Momen ini terjadi hanya 5 hari setelah Hide kembali ke Jepang dari Los Angeles selama 3 bulan untuk menggarap proyek musiknya, Zilch. Pagi itu, di sekitaran jam 7.30, Hide ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, tergantung dengan handuk yang diikatkan ke pegangan pintu di apartemennya. Dia segera dilarikan ke Japanese Red Cross Medical Center di Hiro, namun nyawanya tidak tertolong. Hide dinyatakan meninggal pada jam 08.52 pagi di usia 33 tahun. Walaupun laporan polisi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah bunuh diri, Yoshiki dan sebagian besar teman dekat serta penggemar Hide menolak teori tersebut. Yoshiki berpendapat bahwa kematian Hide adalah sebuah kecelakaan. Hide dikenal sering melakukan latihan peregangan leher untuk meregakan sakit punggung dan leher yang dideritanya. Dia melakukannya dengan handuk yang terikat pada pegangan pintu. Yoshiki dan orang-orang terdekatnya percaya bahwa Hide tertidur saat melakukan latihan tersebut, yang sayangnya berakibat fatal. Kematian Hide memicu gelombang kesedihan yang luar biasa. Dalam 1 minggu, 3 penggemar remaja dilaporkan meninggal dunia dalam kasus bundir yang meniru kejadian tersebut. Di acara penghormatan yang dilakukan pada tanggal 6 Mei-nya, yang dihadiri sekitar 10.000 orang, seorang gadis berusia 19 tahun bahkan mencoba menyayat pergelangan tangannya setelah meletakkan bunga. Di hari yang sama, kecelakaan mobil di jalan tol yang melibatkan penggemar dari Osaka yang kelelahan dan kurang tidur juga mengakibatkan 1 orang meninggal dan 7 orang luka parah. Pemakaman Hide dilakukan pada tanggal 7 Mei di Tsukiji Honganji, dihadiri oleh sekitar 50.000 orang. Momen itu menjadi hari terhangat di tahun itu, dengan suhu yang juga mencapai 27 derajat Celcius, dan akibatnya 56 orang harus dirawat di rumah sakit, dan 197 orang mendapatkan perawatan medis di tenda-tenda darurat karena kelelahan emosional dan dehidrasi. Jenazah Hide dimakamkan di Miura-rein, Miura, Kanagawa dalam sebuah upacara pemakaman Buddhis. Dan kisah ini tidak hanya mencatat fakta-fakta tragis, tetapi juga menggambarkan betapa besar pengaruh Hide bagi para penggemarnya, bahkan setelah kepergiannya, serta kontroversi yang menyelimuti akhir hidupnya. So, Hideto Matsumoto bisa dibilang dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pergerakan visual kei. Dan malah ada yang berpendapat bahwa tanpa kehadirannya, genre ini tidak akan begitu dikenal. Hide bersama X Japan mempunyai peran yang krusial dalam mempopulerkan musik hard rock di Jepang, membuka jalan bagi band rock lainnya untuk mendapatkan tempat di industri musik. Dan pengaruhnya tidak hanya terbatas pada panggung, tapi juga pada perkembangan musik rock Jepang secara keseluruhan. Dan Hide lebih dari sekedar seorang seniman. Hide juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli, dan bahkan mungkin jauh dari citra rockstar yang glamor. Dia sering jadi pendonor darah, bahkan pernah mendonorkan sumsum tulangnya. Hide juga terlibat secara aktif dengan pasien leukemia dan AIDS. Bahkan katanya Hide juga menyempatkan waktunya untuk bertemu dan berkirim surat dengan salah seorang penggemar yang didiagnosis menderita penyakit kronis. Dan tindakan-tindakan ini membuktikan, di balik penampilannya yang mencolok, Hide memiliki hati yang sangat besar
dan jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pernah nonton. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.